luar biasa pada hari ini kita beribadah, berkumpul, dan pada hari ini adalah ada satu hal yang Tuhan pesankan pada saya untuk menyampaikan hal yang luar biasa pada hari ini. Dan itu ini adalah berkat dari kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Alkitab kita telah mengenal banyak tokoh-tokoh besar seperti Musa, Daud, dan Elia. Namun di antara nama-nama besar itu ada satu nama yang tidak dikenal. Nama yang menjadi bagian dari hakim-hakim pun juga tidak. Dan hanya tercantum di dalam satu ayat. Nama itu tanpa silsilah yang panjang, tanpa kisah masa kecil, tanpa musisat yang besar. Namanya adalah Sanggar. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka nats kita pada hari ini di Hakim-Hakim 3 ayat 31. Hakim-Hakim 3 ayat 31, kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan firman Tuhan dan kita bangkit berdiri. Sanggar ada di Hakim-Hakim 3 ayat 31. Apabila sudah menjumpai ayat itu, katakan amin. Baik, kita akan baca setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sesudah itu bangkitlah Sanggar bin Anat yang memukul mati 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia pun menyelamatkan orang Israel. Amin. Yang saya Bapak Ibu. Haleluya. Meskipun singkat Bapak Ibu, di Alkitab itu mencatat satu hal yang penting. Ia pun menyelamatkan orang Israel. Sanggar hidup dalam waktu yang singkat dicatat, tetapi dampaknya begitu besar. Ayat terakhir dari pasal 31 ini Bapak Ibu, kalau kita hanya membaca sepintas saja, tentu tidak ada apa-apanya. Ayat terakhir ini seakan-akan menjadi penutup pasal 3 ini, ayat 31. Mungkin kita baca terlewati. Ayatnya cuma sedikit, 22 kata. Tetapi keterbatasan teks ini Bapak Ibu tidak membatasi kedalaman arti teologis ayat ini. Saya ulangi Bapak Ibu. Keterbatasan teks ini tidak membatasi kedalaman teologis dari ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua ingin tahu siapakah Sanggar itu. Yang pertama, Sanggar namanya jarang, tak dikenal. Sanggar bukan imam, bukan nabi, bahkan bukan raja. Dalam kelompok hakim-hakim, ada yang mengatakan secara rinci tidak bagian dari hakim, seperti Gideon dan Deborah. Tetapi dalam kitab Hakim-Hakim yang terdiri dari 21 pasal itu, ada 12 hakim-hakim, 6 hakim-hakim besar, 6 hakim-hakim kecil. Dan Sanggar masuk di kelompok hakim-hakim kecil ini. Posisi Sanggar ada di posisi antara dan Deborah. Dan yang kedua, latar belakangnya juga sederhana. Dia disebut bin Anat. Banyak ahli percaya dia adalah petani atau pengembala lembu. Dan ketiga, dia menghadapi musuh yang sangat kuat, yang sangat hebat, yaitu bangsa Filistin. Bapak Ibu tahu bangsa Filistin itu teknologi perangnya luar biasa. Metalurgi logamnya, alat-alat perangnya itu luar biasa. Karena bangsa Filistin bukan berasal dari Arab, bangsa Filistin berasal dari Eropa Selatan, di Aegean atau di Pulau Kreta. Jadi tenaga
Fisiknya juga keturunan Romawi di selatan itu juga alat-alat perangnya luar biasa. Jadi pengalaman perang bangsa Filistin tidak ada yang bisa mengalahkan di waktu itu. Bangsa Filistin menguasai di daerah Gaza sekarang ini, dan bangsa Filistin yang masih ada di daerah Gaza disebut Filistin, bukan Palestina, Filistin. Bapak Ibu, nama Pak Shamgar ini dipakai Tuhan bukan karena siapa dia, karena Tuhan yang menyertainya dan memilihnya. Itulah kenapa Shamgar dipilih. Sekali lagi, ia bukan tokoh besar, ia bukan imam, bukan raja, dan bukan panglima. Dia yang disebut Shamgar bin Anat. Tidak ada gelar, tidak ada status sosial, tidak ada latar belakang yang mega, yang top. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar baiknya Tuhan tidak mencari orang dengan CV yang panjang, tidak mencari orang dengan riwayat hidup yang luar biasa, banyak gelar, banyak jabatan. Tuhan mencari orang yang hatinya siap dipakai. Haleluya. Haleluya. Banyak orang yang merasa, wah, saya bukan pemimpin, saya bukan hamba Tuhan, saya orang biasa. Tapi sebaliknya, Shamgar menunjukkan bahwa Tuhan memakai orang biasa untuk melakukan pekerjaannya dan rencananya luar biasa. Glory Yesus. Haleluya. Berikutnya, Shamgar tidak dilengkapi dengan senjata yang canggih seperti yang saya sampaikan tadi. Shamgar tidak memakai pedang atau tombak perang. Ia hanya menggunakan tongkat penghalau lembu, atau dalam bahasa Inggrisnya ox god. Panjangnya kurang lebih 2-3 meter, ujungnya ada besinya ya, untuk menusuk lembu kalau lembunya belok kanan belok kiri. Dan alat itu adalah alat kerja harian, bukan senjata perang. Itu hanyalah tongkat penghalau lembu. Tongkat itu adalah alat kerja petani, penggembala. Artinya apa Bapak Ibu? Shamgar tidak menunggu senjata yang ideal, senjata yang hebat, canggih. Ia memakai apa yang ada di tangannya. Glory Jesus. Dan ini adalah pola Tuhan di dalam Alkitab. Dalam pemakaian manusia yang dipilih, Musa diberikan tongkat, Daud dengan umpan atau pelontaran dengan 5 batu kaki, Simpson dengan Tuhan berikan dengan tulang rahang keledai dengan kekuatannya, dan Shamgar sendiri diberikan tongkat penghalau lembu. Jadi prinsip rohaninya, Tuhan tidak bertanya apa yang tidak kamu punya, tetapi Tuhan bertanya apa yang ada di tanganmu. Sekali lagi, Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu, Bapak Ibu? Banyak orang menunggu kondisi sempurna, diberkati, sukses. Ini syarat untuk melayani Tuhan. Kalau saya punya uang, kalau saya punya jabatan, kalau saya punya kemampuan, kalau saya punya berkat besar, saya akan melalui alat-alat itu, saya akan melayani Tuhan. Tidak. Tidak. Gunakan apa yang ada sekarang. Mari kita baca di Keluaran 4 ayat 2. Kisah tentang Musa, saya bacakan Bapak Ibu. Ayat 1 dulu. Lalu sebut Musa, bagaimanakah jika mereka tidak percaya kepadanya, tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat.
Oh, luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus. Kabar baiknya Bapak Ibu, tongkat itu adalah representasi dari kehadiran Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak menunggu kita punya alat sempurna. Tuhan memakai apa yang sudah ada di tangan kita untuk menggenapi rencananya. Dan alat-alat itu Bapak Ibu, Tuhan telah siapkan, Tuhan telah rencanakan. Tetapi kita lupa atau kita tidak sadar. Itu adalah bagian dari skenario Tuhan, rencana Tuhan yang detail, rencana Tuhan yang komplit. Glory Yesus. Dengan alat-alat itulah orang pilihan Tuhan melaksanakan perintah Tuhan untuk keselamatan bangsa Israel. Demikian juga Samgar pada saat masa kelam ketika dijajah oleh Filistin, Israel dalam ketakutan. Filistin betul-betul menindas bangsa Israel. Musuh menguasai kehidupan sehari-hari. Tetapi Samgar tidak menunggu panggilan resmi. Ia tidak menunggu situasinya ideal, tenang. Ia bertindak ketika orang lain diam. Ia bertindak dan ia berdiri ketika orang lain bersembunyi. Dan Allah berkata, ia pun menyelamatkan orang Israel. Samgar hanya disebut satu ayat. Tetapi satu ayat itu cukup untuk mencatat kesetiaan, keberanian, dan dampak besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang dipanggil Tuhan tidak untuk terkenal. Orang dipanggil Tuhan untuk menunjukkan kesetiaannya. Amin. Di kerajaan Allah tidak penting panjangnya sorotan manusia. Di zaman sekarang di media sosial, yang penting adalah penilaian Tuhan. Ada orang yang berkhotbah di atas mimbar seperti ini. Ada juga orang yang melayani diam-diam. Ada juga orang yang berdoa, orang tidak ketahui. Tapi semuanya Tuhan melihat. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan Samgar dengan alat penghar lembunya? Dia memukul mati 600 orang Filistin, dan ini di luar logika manusia. Dia bukan prajurit terlatih, tanpa senjata perang, tanpa pasukan pendukung. Satu orang melawan 600, Bapak Ibu. Kemenangan Samgar ini bukan karena kekuatan fisik, melainkan kebenaran firman, ketaatan bertindak, dan penyertaan Tuhan. Itu akan kita baca di Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh, dengan roh Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Oh, Yesus. Mazmur 20 ayat 8. Ada yang membanggakan kereta dan ada yang membanggakan kuda, tetapi kita bermegah dalam Tuhan. Seringkali Tuhan sengaja memakai alat yang sederhana, sengaja memakai orang-orang biasa saja, supaya jelas itu bukan kekuatan manusia, tetapi kuasa Tuhan. Ketika Tuhan memakai yang kecil, kemuliaannya menjadi besar. Oleh karena itu, judul khotbah ini adalah dari yang kecil untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kisah seorang petani penggembala yang bernama Samgar itu, Tuhan berpesan pada kita 4 hal. Yang pertama, Tuhan memakai orang biasa. Samgar mengajarkan Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang bersedia. Apa yang bodoh, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah. 1 Korintus 1 ayat 27. Haleluya.
Yang kedua, Tuhan memakai apa yang ada padamu. Apa tongkat penghalang lembumu sekarang ini? Apakah pekerjaanmu, talentamu, kesaksian hidup, materimu, berkat, seberapapun, itu alat untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Termasuk kesaksian hidup. Bapak Ibu, 25 tahun yang lalu, ketika saya lahir baru, saya diminta bersaksi pertama kali di GPDI Bethlehem oleh pendeta Modi Penas. Jadi Bapak Ibu, padahal saya sudah berbicara di atas mimbar, di depan profesor, guru-guru di beberapa negara, di kongres. Tetapi ketika saya naik di mimbar untuk bersaksi, wah, denyut jantung saya berdetak keras. Ini namanya keringat ini menetes seperti buah milu, Bapak Ibu. Wow, saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya dengan kasih kuasa Roh Kudus, saya mengucapkan apa saja kesaksian. Saya tanya pada istri waktu itu, bagaimana? Bagus. Ya, pada waktu itu kesaksian itu menjadi alat, Bapak Ibu. Sama dengan alat atau tongkat penghalang lembu dari Sanggar. Jangan meremehkan apa yang ada pada tangan kita. Kalau Bapak Ibu punya profesi petani, nelayan, ASN, ibu rumah tangga, gunakan talenta itu, pekerjaan itu untuk kemuliaan dan untuk keselamatan. Kesetiaan yang singkat bisa berdampak besar. Sanggar hanya satu ayat, tetapi satu ayat itu menyelamatkan satu bangsa. Dan yang keempat, Tuhan tidak melihat yang kecil. Yang kecil jangan diremehkan. Ingat Yohanes 6 ayat 9. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan. Roti juga roti yang kecil, ikannya juga kecil, roti jelai, dan diberikan oleh anak kecil juga. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, terjadilah mukjizat yang luar biasa. Haleluya. Glory to Jesus. Bapak Ibu, ketika nanti kita kembali dari gereja di rumah, kiranya kita merenungkan kabar baik ini. 4 hal itu. Dan khotbah ini mungkin khotbah yang pendek, tetapi mengandung makna yang ajaib bagi kita. 4 hal itu yang tadi saya ringkas lagi Bapak Ibu supaya mudah mengenal. Tuhan pertama, Tuhan dapat memakai siapa saja. Tidak perlu posisi tinggi, tidak perlu gelar rohani. Gelar rohani betul perlu. Tapi untuk keselamatan, untuk pemakaian Tuhan, tidak harus dengan gelar rohani, gelar akademik, jabatan, kekayaan. Yang kedua, gunakan apa yang ada di tanganmu, kemampuanmu, waktumu, pengalamanmu, bahkan pekerjaanmu, sekolahmu bagi adik-adik. Yang ketiga, Tuhan melihat kesetiaan. Dan yang keempat, Tuhan tidak abaikan yang kecil. Dari yang kecil kita dapat memuliakan Tuhan. Amin. Sanggar mungkin dilupakan manusia, tetapi tidak dilupakan Tuhan. Samuel yang menulis hakim-hakim ini berdasarkan Talmud Babilonia, mungkin tidak sengaja meletakkan sanggar, kisah sanggar ini di bagian penutup pasal ini. Sanggar mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja lewat orang biasa. Tuhan bekerja lewat alat-alat sederhana. Tuhan bekerja lewat iman yang berani bertindak. Siang hari ini marilah Bapak Ibu, jangan menunggu kita sempurna untuk dipakai Tuhan. Masa penuaian semakin dekat. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Angkat tangan. Bapak Ibu siap? Glory Jesus. Haleluya. Mulailah dengan apa yang ada di tangan Bapak Ibu hari ini untuk menjadi dampak, mulai dari orang-orang terdekatmu, keluargamu, teman-temanmu, jemaatmu, antar jemaat. Glory Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhir
pemberitaan firman Tuhan ini tidak berketepatan atau tidak saya atur bagaimana menyusun ini. Justru Bapak Ibu, inti dari khotbah ini adalah di akhir khotbah ini sama dengan pasal 3. Inti dari pasal 3 adalah di pasal 31. Demikian juga ini. Haleluya. Haleluya. Di kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu, itu adalah pola atau siklus Tuhan di dalam penyelamatan manusia. Di zaman Hakim-Hakim setelah Yosua meninggal, orang Israel berbuat jahat kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menghukum orang bangsa Israel. Kemudian mereka berseru-seru, muncullah penyelamat, hakim-hakim, dan mereka diselamatkan. Ketika hakim-hakim itu mati, orang Israel kembali berbuat jahat, berbuat dosa. Itu siklus Bapak Ibu. Dan Ehud, setelah Ehud baru Samgar. Ehud mengalahkan 10.000 orang Moab. Samgar hanya mengalahkan 600 orang Filistin. Tetapi kualitasnya berbeda Bapak Ibu. Moab walaupun dibantu oleh Bani Amon, satu keturunan, tapi Filistin lebih kuat daripada Moab. Karena apa tadi? Karena teknologinya, taktik perangnya sama dengan bangsa Romawi. Karena dia berasal di daerah Aegia atau Pulau Kreta. Jadi Bapak Ibu, dengan kasih anugerah Tuhan, pasal 3 ayat 31 ini penting Bapak Ibu. Sesudah Ehud bangkitlah Samgar. Ini adalah kalimat terbuka oleh Tuhan. Tuhan begitu kasih anugerah, Tuhan begitu ajaib, begitu mengasihi kita semua. Dan itu berlaku bukan hanya 2000-3000 tahun yang lalu, itu berlaku sampai sekarang. Kalau kita baca sepintas, kita tidak akan menemukan sesuatu yang menarik. Sesudah Ehud bangkitlah Samgar. Nah, sesudah Samgar bangkitlah siapa Bapak Ibu? Kita semua. Amin. Kita semua yang membaca firman, merenungkan firman, terlebih yang melakukan firman. Haleluya. Itulah sinyal, tanda dari Tuhan Amin. bahwa zaman makin ke depan, dunia semakin maju yang dinilai adalah keberhasilan dalam jumlah, pengaruh, kekuatan, kekuasaan. Kita butuh sanggat itu untuk penyelamatan. Dan Tuhan telah buat desain itu melalui ayat ini. Tuhan berikan tanda bagaimana Tuhan menunggu untuk munculnya sanggat kecil. Dari Ehud ke Samgar, dari Ehud dari 10.000 menjadi 600 yang dibunuh, yang dikalahkan. Di bawahnya itu memberikan kesempatan bagi orang-orang biasa. Tuhan selalu memberi kesempatan tanpa melihat kemampuan kita, tetapi apa yang ada pada kita. Ini kalimat yang terbuka. Tuhan memberi kesempatan. Glory Jesus. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan berbicara kepada orang-orang biasa untuk menjadi dampak. Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Yang levelnya di bawah Samgar itu Bapak Ibu, ya kita ini. Tuhan mengingatkan kita pagi ini, semakin banyak manusia, semakin banyak dosa. Tuhan juga semakin banyak memerlukan sanggar-sanggar untuk melawan dosa itu, untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Karena dunia modern seperti dikatakan tadi, ukuran keberhasilan itu hanya ditentukan oleh jumlah, pengaruh, dan kekuatan. Dan itu kaitannya dengan dosa. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tipologi
tongkat, tipologi pengorbanan, tipologi ketaatan yang sederhana itu. Ketika kita merenung kembali ke perjanjian baru, itu pada roti dan anggur. Haleluya. Roti adalah tubuh Yesus, anggur adalah darah Yesus yang siang ini akan kita peringati. Haleluya. Kalau sanggar berikan keselamatan sementara, tapi Tuhan Yesus berikan keselamatan abadi. Amin. Kalau sanggar menunjukkan kemenangan fisik, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kemenangan rohani. Haleluya. Wow, begitu hebatnya ayat ini. Ayat yang luar biasa. Roti dan anggur yang sederhana menjadi lambang Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya. Tipe-tipe orang yang dipilih ke depan ini Bapak Ibu, bukan pemimpin hebat. Tipe yang dipilih adalah tipe-tipe sanggar. Pertama, tipe yang tidak terkenal, tipe-tipe yang kecil ayatnya, kecil pembicaraan rohaninya, dengan alat sederhana, dengan modal sederhana, tetapi beri dampak yang besar, tetapi dengan bukti Tuhan bekerja. Dan disitulah menunjukkan kerajaan sorga bukan dibangun oleh tokoh-tokoh yang besar,